Siang itu Roro duduk memandang kosong arena latihan yang dipenuhi prajurit yang sedang berlatih memanah. Dalam kondisi seperti ini bagaimana dia bisa membatik seperti biasa, orang yang paling dicintainya pergi meninggalkannya, mencampakkannya. Mengapa seorang gadis duduk melamun di arena berlatih? Pangeran dari Atia tiba-tiba muncul. Roro meliriknya sekilas. Kau tinggal lebih lama dari dugaanku. Para pangeran dan semua kesatria sudah lama meninggalkan Prambanan. Pangeran Atia itu duduk di sebelah Roro. Kita adalah tunangan sekarang. Tentu saja aku ada di sini untuk menjagamu. Aku tidak pernah bilang iya pada perjodohan bodoh ini, ucap Roro kecut. Kau tidak bisa menolak. Damar Maya dan pasukannya sudah sampai di Pengging. Kau butuh semua prajurit untuk melawannya. Aku tahu ini hanyalah perjodohan politik, tapi aku akan menjagamu dengan baik. Aku tidak butuh perlindunganmu. Roro berdiri dan melangkah pergi. Perang besar akan datang. Seru Pangeran Atia menahan Roro. Kau membutuhkanku. Damar Maya menyusuri jalanan yang hangus itu. Reruntuhan kota seperti batu-batu besar masih menghalangi jalan selama beberapa belas tahun ini. Damar Maya berhenti di depan gapura yang sudah hancur, perasaan kalut menyelimutinya. Dia kembali berjalan melewati gapura yang lebih mirip dua tumpukan batu-batu itu. Hatinya makin perih saat ia melihat istana besar nan indahnya benar-benar luluh lantah tak tersisa, sejuta kenangan melintas dengan cepat. Walau warga sudah membangun kembali ibu kota Pengging itu, tapi kehancuran dan bukti kekalahan itu ada di mana-mana. Kerajaan yang dijaga leluhurnya selama ratusan tahun hancur di masa pemerintahannya, ironis. Damar Maya menatap sekeliling dengan sedih, menara-menara tinggi sudah tak ada lagi. Aula besar ruang tahta sudah luluh dengan tanah. 19 tahun lalu, tepat di tempatnya berdiri saat ini, dia melihat prajuritnya dibantai. Dia kewalahan melawan Patih Prambanan, Gupala, melihat menara di mana istrinya bersalin dibakar oleh baka. Damar Maya makin hancur saat mengingat istri dan putranya yang bahkan belum lahir dibakar hidup-hidup. Dia makin benci dengan baka tiap kali mengingatnya, dendam itu sudah menggunung selama belasan tahun. Baginda, seru Baswara menghampiri. Di gerbang kota ada seorang penunggang kuda membawa panji Prambanan. Apa beraninya dia? Bergegaslah mereka ke gerbang kota. Bandung dengan gagah di atas kudanya membawa tombak berpanji Prambanan, menatap lurus ke gerbang kota yang dipenuhi prajurit dan orang-orang Kalimantan dengan topi burung dan tato mistisnya. Tiba-tiba barisan itu terbuka dan semua orang menunduk memberi hormat, pastilah dia Damar Maya. Wahai penunggang kuda Prambanan, Baswara berseru lantang, apa tujuanmu kemari? Kalau kau mau memata-matai kami maka matilah kau. Jika datang sebagai utusan, mendekatlah dan tak akan ada yang menyakitimu sesuai hukum perang. Aku datang bukan untuk keduanya. Bandung juga berseru lantang, aku adalah kesatria Piningit yang diangkat langsung oleh Baka. Raja 7 kerajaan, sudah tugasku untuk melindungi tanah Jawa. Jadi pergilah kalian sebelum aku menghukum Pengging. Semua orang tertawa mendengarnya, bukankah terlihat bodoh, seorang penunggang kuda berani mengusir ribuan pasukan hebat di tanah Jawa. Ternyata dia hanyalah orang gila Baginda. Harus diapakan orang ini, kata Baswara pada rajanya. Damar Maya sendiri terus memandang Bandung, merasa pemuda itu tidak terlalu asing baginya. Dia adalah kesatria Prambanan pertama yang datang. Mintalah dia berlutut dan mengakuiku sebagai rajanya. Kalau tidak, bunuh dia. Baswara langsung menunggangi kudanya dan membawanya lebih dekat ke Bandung. Baka adalah perebut tahta. Raja Damar Maya adalah raja sejati Jawa. Dia adalah pewaris sah 7 kerajaan. Segeralah berlutut dan mohon ampun. Jika tidak kau akan mati siang ini. Ini adalah kesempatan terakhir. Tinggalkan tanah Jawa atau kalian akan mati. Balas Bandung tak mau kalah. Baswara tersenyum pahit, sudah lama ia tak bertarung, dia kehausan. Dia menggenggam tali kudanya erat, menatap tajam ke Bandung, lalu dipaculah kudanya dengan cepat. Bandung juga menyentak kudanya, menodongkan tombak panjinya. Mereka berpacu cepat berlawan arah. Braak, celurit Baswara mengenai tali sadelnya, membuat Bandung terjatuh dari kudanya. Tapi tombak Bandung berhasil menusuk leher kudanya, Baswara terlempar dan nyaris tertimpa tubuh besar kudanya sendiri.
Mereka segera bangkit, berputar melingkar seperti ayam aduan. Baswara memainkan celuritnya menantang, Bandung juga siap dengan kuda-kudanya. Mereka menyerang bersamaan. Bandung mengeluarkan dentumannya, Baswara menyabet celuritnya. Mereka berkelahi dengan sangat hebat, hingga Bandung bosan dengan pertarungan itu. Ia mengeluarkan keris saktinya, mendadak petir menggelegar di siang cerah itu. Baswara terkejut, melongo kaget pada keris Empu Iswar itu. Damar Maya yang melihatnya dari kejauhan juga amat terkejut, pusakanya ada di tangan pemuda itu, dan pemuda itu bisa menggunakan kekuatan keris itu dengan mudahnya. Siapa pemuda itu? Damar Maya bertanya-tanya. Dari mana kau mendapatkannya? Baswara terheran. Bukan urusanmu. Lalu Bandung menghempaskan kerisnya, seketika Baswara terlempar jauh, tubuhnya seperti disambar petir. Berhenti, teriak Damar Maya sambil mendekati mereka berdua. Bandung yang ngos-ngosan menatap dalam Damar Maya, benarkah dia bapaknya? Oh, dia sungguh ingin menyangkal fakta itu. Ingin dia marah, dan dia sedang marah pada keadaan sekarang. Siapa kau anak muda? Dari mana kau mendapatkan pusaka pengging? Hanya keturunan sang penakluk yang mampu menggunakannya. Itu adalah rahasia istana. Siapa kau? Tanya Damar Maya linglung, menerka-nerka padahal tak ada kerabatnya yang tersisa. Bandung melangkah cepat, menodongkan kerisnya ke Damar Maya. Kenapa kau membunuh permaisuri Prambanan? Mengapa kau memulai perang ini? Mengapa kau membuat hidupku sangat menderita? Katanya geram, matanya berair ingin mengeluarkan keputusasaan dalam dirinya. Damar Maya menatap mata Bandung dalam, bertanya-tanya pada sebuah ketidakmungkinan. Dia melihat istrinya, mata itu sangat mirip dengannya. Kau putraku, gumam Damar Maya menyadarinya. Satu tetes air mata jatuh bebas, tangannya bergetar hebat hingga menjatuhkan kerisnya, dia jatuh berlutut. Mengapa aku harus melalui ini? Mengapa ini terjadi padaku? Bandung terisak, air matanya jatuh deras. Dia tahu, dia dan Roro tak akan bisa bersama, dendam orang tua mereka takkan larut. Kini dia bingung harus menaruh benci pada bapak kandungnya yang memulai perang, atau bapak asuhnya yang membunuh ibunya. Damar Maya langsung memeluk anaknya itu, air mata juga jatuh dari pelipisnya. Dia amat senang, tapi kebenciannya pada Baka kian tambah. Beraninya Baka memisahkannya dari anaknya, hal itu tidak bisa dimaafkan. Semua orang hanya bisa menatap diam pertemuan anak dan bapak itu. Baswara yang kesakitan menghentikan perkelahiannya, masih mencerna hal tak masuk akal ini, kerongkongannya kering karena petir keris Empu Iswar. Dia tahu perkelahiannya tak akan diteruskan, dia melihat kantung air minum di sadel kuda Bandung yang terjatuh. Tanpa pikir panjang dia langsung menenggaknya, begitu airnya menyentuh tenggorokan, dirinya seakan terbakar, nafasnya tercekat. Dia menjatuhkan kantung air yang beracun itu, racun dari Sancaka, ibu kandungnya sendiri. Baswara roboh. Seketika orang-orang mengerubunginya, darah muncrat dari mulutnya dan beberapa menit kemudian nafasnya hilang. Betapa konyolnya kutukan permaisuri Prambanan merenggut nyawanya, maut takkan memilih kesatria mati dengan gagah berani dalam pertarungan atau dalam kekonyolan, kutukan dan maut punya caranya sendiri. Prambanan ramai dengan bala tentara, prajurit Atya, Asokara, dan Wici juga berkumpul di Prambanan mempersiapkan perang besar yang akan segera meletus. Roro diantar Pangeran Sulung Atya pergi ke Candi Plaosan untuk melakukan puja, mendoakan kemenangan untuk bapaknya. Di sanalah Roro bertemu dengan bidadara Istana Putih yang sudah jadi manusia. Mengapa kau meminta cinta dalam doa pertamamu? Tanya bidadara jatuh itu. Roro yang masih di pelataran candi terheran melihatnya, dia berdoa dalam hati, mengapa dia bisa tahu? Siapa kau? Bagaimana kau bisa tahu? Tanya Roro lembut. Pemuda berpakaian serba putih itu juga tampak lembut saat berbicara. Matamu menjelaskan semuanya Raden Ayu. Dan aku hanyalah manusia pengelana. Roro menunduk, memandang dupanya yang berasap. Kupikir cinta adalah anugerah dewa agar manusianya bahagia. Ternyata itu omong kosong. Cinta adalah kutukan yang paling menyakitkan. Bidadara jatuh itu lagi-lagi tersenyum lembut. Cinta adalah cinta, perasaan suci apapun bentuknya. Roro malah tersenyum pahit, bahkan terlahir cantik tak menjamin seseorang mendapatkan cintanya. Bandung mencintaimu.
Roro tercenung, menatap tajam pemuda tampan itu. Kisana tahu Bandung. Bisa dibilang kita cukup akrab. Dia adalah pemuda paling hebat yang ku kenal. Kata bidadara jatuh itu sambil membenarkan beberapa helai rambut panjang indahnya yang tertiup angin. Bagiku dia hanyalah pengecut, gumam Roro kecut. Bidadara jatuh itu mengambil satu langkah mendekat. Kepercayaan adalah landasan cinta, rindu adalah bumbu asmara. Prasangka adalah penyakit hati. Dia tersenyum kembali. Tulislah sepucuk lontar. Akan kukirimkan ke Bandung. Malam itu mendung penuh kegalauan. Rombongan Damar Maya sudah separuh jalan menuju Prambanan. Bandung memandang kosong sungai tenang yang ada di depannya jauh dari perkemahan. Pikirannya sedang bergulat dengan ketidaknyamanan atas hidup. Dia masih belum menerima Damar Maya sebagai bapaknya sepenuhnya. Ingin sekali dia menyangkalnya agar tetap bersama Roro. Ah, gadis ramping itu, sungguh dia amat memujanya. Sejam saja setelah meninggalkan Prambanan hatinya bagai tercabik-cabik, jarak dan kerinduan membuat perasaannya makin tumbuh besar hingga dia tak bisa menampungnya lagi. Ah, andai saja keduanya lahir dari keluarga yang tidak saling membenci mungkin mereka sudah hidup bahagia, namun faktanya nasib masa depan tanah Jawa ada di tangan mereka. Harus apa Bandung sekarang? Bandung Bondowoso. Bandung menoleh ke sumber suara, alangkah terkejutnya dia melihat bidadara Istana Putih yang sudah jatuh itu tiba-tiba muncul di dekatnya. Tersenyum dan serba putih seperti biasanya, auranya sungguh menenangkan. Bagaimana kau sampai di sini? Tanya Bandung keheranan karena dia selalu muncul tanpa bisa ditebak. Apa kau benar-benar kehilangan kekuatan ilahimu? Canda Bandung senang melihatnya yang sudah dianggapnya teman. Kau sudah tahu siapa bapak kandungmu? Kata bidadara jatuh itu sambil tersenyum simpul. Bandung kembali duduk di batu besar, mendengar arus sungai yang lembut di hadapannya. Aku tidak mengerti bagaimana hidupku. Aku benci takdir yang memutuskanku di jalan ini. Bapak kandungku seorang pembunuh yang memulai perang. Dan bapak sambungku yang kejam yang suka memakan bayi. Bidadara jatuh itu ikut duduk dan mendengarkan curhatan Bandung. Bandung mengambil nafas dalam, berharap beban pikirannya hilang. Saat di Istana Putih kau pernah bilang bahwa manusia tidak boleh mempertanyakan keputusan dewa tentang bagaimana hidup kita. Tapi sekarang aku ingin bertanya pada dewa mengapa mereka memberiku takdir yang sepahit ini. Setelah itu hening, hanya kekaluatan yang makin mengkabut. Bidadara jatuh itu mengeluarkan sepucuk daun lontar yang disembunyikan di balik pakaian serba putihnya. Beberapa hari lalu aku bertemu dengan Putri Prambanan. Dia menitipkan surat untukmu. Lalu dia memberikan lontar itu ke Bandung. Surat itu bagai bintang kecil yang muncul di langit yang mendung. Dengan senang Bandung membuka gulungan kecil daun lontar itu. Bintang akan kembali turun ke desa Kleteng di bulan purnama. Kuharap kau tidak menyia-nyiakan bintang itu kali ini. Begitu tulisnya. Bandung amatlah senang menatap bidadara jatuh itu. Besok lusa adalah bulan purnama bukan? Siang itu sejuk, bumi masih basah dengan hujan semalam. Pangeran Atya dengan bersemangat pergi ke keputren sambil membawakan seikat bunga cantiki untuk Roro. Saat di halaman keputren dia melihat seorang dayang berusaha naik kuda seorang diri. Betapa terkejutnya dia menyadari bahwa wanita berpakaian dayang itu adalah Roro Jonggrang, dan dia sudah memacu kudanya ke gapura istana. Bergegas Pangeran Atya berlari menyusulnya, bunganya sudah jatuh ke lantai. Dia terlambat, prajurit di gapura mengizinkan Roro melintas, mereka tertipu dengan pakaian dayang itu. Pangeran segera mengambil satu kuda yang terikat di sana lalu memacu kudanya menyusul Roro, sementara Roro tak mengetahuinya. Dia terus memacu kudanya dengan tegang menuju desa Kleteng di perbatasan, dia terus memacu kudanya, melintasi jalan-jalan Prambanan demi menepati janji yang ditulisnya untuk Bandung. Malam menjelang, bulan purnama bersinar indah. Bandung memasuki salah satu menara di benteng pertahanan perbatasan Prambanan di desa Kleteng, di mana Roro menunggu. Kenapa kau melakukan sampai sejauh ini? Ucap Bandung parau begitu melihat Roro yang merenung di jendela. Roro menoleh, menatap sendu Bandung yang membawa obor. Salahkah aku memperjuangkan apa yang membuatku hidup? Bandung menaruh obornya di tempat obor di dinding. Kau seorang gadis, bagaimana bisa kau pergi sejauh ini? Bandung mendekat,
sangat kelihatan bahwa dia menyimpan kekhawatiran. Terlebih lagi kau seorang putri dan kita dalam masa perang. Terlalu berbahaya, kau tidak boleh melakukan ini. Roro tiba-tiba menghambur memeluknya begitu erat. Kau tidak boleh melakukan ini Roro. Ini dilarang. Pukas Bandung yang padahal merasakan rindu yang sama, rindu yang menggebu ingin meledak. Roro makin mempererat pelukannya. Aku melarangmu untuk melarangku. Ini perintah. Hening, perlahan tubuh Bandung mulai pasrah dan membalas pelukan itu, rindu selalu mengalahkan segalanya. Berjanjilah kau tidak akan meninggalkanku lagi. Tuntut Roro sendu. Bandung mempererat pelukannya, hati sudah bertaut, cinta meluluhkan ego. 1 menit berlalu, Bandung mengendurkan pelukannya. Memundurkan kepalanya, dia menatap wajah cantik Roro yang mengalahkan rembulan malam ini, bibir merah menggoda, mata almond indah Bandung rindukan itu berkaca-kaca. Dielus pipi Roro yang lembut, mengalirkan cinta di setiap sentuhan dan tatapan itu. Aku mencintaimu Roro. Sekali lagi Bandung dibuat luluh, ingin mengucapkan kalimat itu ribuan kali, selalu, dan setiap hari. Sungguh ia tak tahan menatap kecantikan itu. Bibir menggoda itu, diciumlah dengan lembut tanpa persetujuan. Perlahan Roro juga membalas ciuman itu, entah bagaimana menggambarkan perasaan mereka berdua, mereka orang paling bahagia malam ini. Makin lama makin brutal ciuman itu, bibirnya sudah basah oleh ludah. Bandung tak bisa menahan lagi semua rasa yang ingin meledak itu. Dirabala sekujur tubuhnya, mulut Bandung turun ke bawah. Dikecup leher Roro berulang kali, menjilat setiap sel kulit yang menutupi tenggorokannya, tangannya dengan sigap melepas selendang Roro. Desahan pelan dan nafas Roro yang menggebu membuat Bandung ingin berbuat lebih, hingga digigit dan dihisap lembut pangkal leher di sebelah kirinya, meninggalkan tanda merah di sana, cupang yang indah. Lalu kembali lagi ke atas, melumat bibir Roro dengan brutal. Bandung menarik tubuhnya memutar dan membaringkan Roro di atas meja tua berdebu di sudut ruang. Oh, dia sangat seksi dan menggoda, seperti sepotong kue yang ingin segera Bandung makan, dan Roro ingin dimakan. Roro, aku mencintaimu. Maafkan aku pernah meninggalkanmu. Kau adalah milikku. Kamu dilarang suka sama laki-laki lain. Kamu dilarang dimiliki orang lain. Aku milikmu dan kau milikku. Dan, malam itu Bandung bercinta dengannya, itu adalah malam terindah dalam hidup mereka. Malam makin larut, mata Bandung terpejam, garis dahinya mengendur, dan bibirnya yang selalu menggoda itu tertutup rapat. Sudah 1 jam dia tertidur pulas, menjadikan meja besar sebagai ranjang. Mereka berdua masih telanjang bulat, Roro suka ketika kulitnya bersentuhan dengan kulit Bandung. Disibaknya beberapa helai rambut yang menutupi wajah Bandung, sekali lagi Roro terkagum. Ah, dia sangat tampan, sungguh beruntung Roro melihat keindahan dunia dengan jarak sedekat ini. Menghabiskan sisa malam yang penuh cinta dan nafsu bersama Bandung adalah sebuah anugerah. Dari jendela dia melihat sesuatu yang berkedip-kedip di bukit, lalu makin banyak, seperti pasukan yang membawa obor. Segera dia memakai pakaiannya kembali dan memandang keluar, alangkah terkejutnya dia, cahaya-cahaya itu ternyata tentara pengging yang datang, nafasnya seketika memburu. Raden Ayu, Roro Jonggrang, Pangeran Atya di bawah sana panik mencari Roro. Roro terkejut, baru menyadari kalau ada orang yang mengikutinya ke sini, lantas dia bergegas turun. Raden Atya, seru Roro menghampiri pangeran itu. Kenapa kau di sini? Aku tunanganmu, apa salah aku mengikutimu kemari? Jawab Pangeran Atya, Roro menarik nafas keluh. Sudah kubilang aku tidak menyetujui perjodohan ini. Aku sudah punya orang lain. Pangeran Atya memandang tajam Roro, ingin sekali dia marah, usahanya tak pernah dihargai sama sekali. Siapa? Teriaknya, Bandung Bondowoso. Asal kau tahu dia adalah putra Damar Maya, orang yang sudah membunuh ibundamu. Hening, Roro tercenung, berusaha mencerna setiap untaian kata itu. Dung, gong tiba-tiba ditabuh, semua prajurit yang bertugas di benteng itu segera mengambil posisi perang. Prajurit pengging datang dari barat. Lihat, seru Pangeran Atya, ini adalah jebakan. Bandung kesini bukan untuk membalas cintamu. Dia datang untuk membunuhmu.
Seketika hatinya hancur, tak percaya dengan apa yang ia dengar barusan. Ikutlah denganku kembali. Prajurit di sini tidak akan bisa bertahan. Benteng ini akan segera diduduki. Pangeran itu mengulurkan tangannya. Roro masih bergetar di tempatnya. Roro, Bandung tiba-tiba turun, sudah berpakaian lengkap. Roro menjadi kesal. Katakan apa kau adalah anak Damar Maya. Bandung tercekat, entah apa yang harus dia katakan, namun akhirnya dia hanya bisa mengangguk lemah. Roro seketika jatuh bersimpuh, hatinya hancur berkeping-keping. Lalu suara ledakan di gerbang benteng terdengar dahsyat, suara teriakan prajurit terdengar putus asa. Bandung mengambil satu langkah mendekat. Aku tahu perbuatan ayahandaku, tapi aku tak akan pernah menyakitimu. Ayo kita lari, mari kita pergi dan cari dunia kita sendiri. Tetaplah bersamaku cintaku, seru Bandung memelas. Bohong, Pangeran Atya langsung berseru gagah. Semua yang dikatakannya adalah dusta. Dia ingin menangkapmu. Pangeran Atya itu kemudian menunggangi kudanya, mengulurkan tangan pada Roro Jonggrang. Percayalah padaku. Roro bingung, dia melihat kedua lelaki itu bergantian. Bandung yang membohonginya dari identitas aslinya, atau pangeran yang mau melindunginya apapun yang terjadi. Kumohon, Bandung sekali lagi memelas. Tapi kepercayaan itu sudah hilang. Datanglah Roro ke Pangeran Atya itu, dibawanya ia naik kuda dan meninggalkan benteng yang akan segera runtuh itu. Bandung hanya bisa menatap sedih kepergian Roro, ketakutan tentang identitasnya terjadi. Beberapa jam setelahnya, benteng itu telah jatuh ke pengging. Roro dan Pangeran Atya berhasil kabur, perang besar sudah tiba.